terjaga dengan kondisi politik sekarang ini? Kondisi politik sekarang ini. Ukhuwah. Bagaimana agar ukhuwah ini terjaga dengan kondisi politik sekarang ini? Ini yang nanya orang politis ini. Kelihatannya ini peluang untuk dapat kursi besar ini. Biasanya nomor 1 itu insya Allah peluangnya besar. Nomor 2 juga peluangnya besar. Jadi tenang juga nomor 2. Nomor 3 juga, apalagi profesional terbuka kan. Jadi begini, politik itu jangan dianggap kalau sudah politik itu jahat semuanya. Selalu dimunculkan yang namanya politik itu nggak bagus, politik itu jahat, sehingga ada orang-orang baik itu tidak mau berpolitik. Kalau bahasa Arab politik kan siasat, sudah di Indonesia kan juga kan siasat. Ya. Pertama menurut saya yang paling banyak melakukan siasat adalah ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga itu kan mensiasati anggaran dari suami yang terbatas untuk supaya cukup sampai akhir bulan kan. Ya, apalagi suaminya maunya pagi sate, siang sate, terus malam ayam tapi dadanya ini. Kenapa dada supaya tidak berdebar-debar makan dada ayam? Dan kalau terus pagi siang terus dada, istri yang berdebar-debar, dari mana uangnya nggak cukup kan? Tapi dengan dia mensiasati cukup, luar biasa kan? Jadi yang pertama melakukan politik itu ibu rumah tangga. Ya, bagaimana suaminya ya yang diberikan cukup. Jadi mestinya politik kalau digunakan dengan bagus itu keributan tidak akan terjadi asal dilakukan dengan benar. Karena apa? Karena para politisi ini mestinya ya seharusnya juga dia sudah mengarah sebagai negarawan juga. Karena dia akan menjadi bupati, gubernur, wali kota, RI 1, ya akan menjadi pos-pos itu akan didapatkan. Mestinya orang-orang semacam ini selalu berupaya mencari titik temu. Jangan mencari titik yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ya. Titik temu itu jauh lebih banyak daripada perbedaan itu sendiri. Contoh, umpamanya kalau kita di negara tercinta di Indonesia ini. Semua kita sepakat nggak untuk mencintai negeri ini? Sepakat kan? Nggak ada yang mau benci. Ya, kalau ditanya umpamanya, saya ingin bertanya pada cinta nggak dengan Indonesia? Oh iya, cinta kita, karena tinggal di sini kita kan. Berarti kalau cinta dengan Indonesia ini kita mencintai alamnya, lautnya, hutannya, kemudian yang tinggal di negeri ini nggak boleh dimusuhin. Mestinya kan begitu. Artinya logika sederhana nggak mungkin mencintai negeri ini terus membenci hutannya dibabat, membenci alamnya, diambil miningnya terus diberantakan sana sini, hutan ditebang kemudian tidak ditanam kembali, lautannya dirusak. Bagaimana pakai bom-bom? Ini kan nggak mencintai berarti. Itu. Dan yang tinggal, apapun sukunya, ya harus kita nggak boleh musuhan dong. Bagaimana kita mencintai terus tidak menghormati tetangga kita, beda agama kita musuhin, kan nggak begitu. Jadi yang kedua ya kita selalu menjaga, tadi saya katakan titik temu persatuan, dijaga, nggak ada permusuhan. Kalaupun yang menang adalah si A, ya umpamanya ketika dia menang menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi wakil rakyat umpamanya, setelah dia jadi ya dia berbuat untuk mereka semua. Jangan pilih kasih. Oh saya di daerah situ kalah, saya nggak mau ngurus dia. Nggak boleh. Ketika kamu sudah jadi, kamu adalah wakil dari mereka-mereka yang memilih kamu. Ya, walaupun kamu kalah di daerah situ, ya kamu perhatikan mereka, ke depan suara kamu akan lebih banyak lagi. Ya. Kamu cintai, tadi kita sudah bahas. Ya, apalagi kita di satu negara yang satu bangsa, satu bahasa, ya,
satu negeri. Jadi kita harus perhatikan mereka semua. Jadi jangan terus malah dengan politik saling bermusuhan. Perbedaan itu tidak membuat terus harus terakhirnya itu saling berantem, tidak. Perbedaan itu ya memang sunatullah, beda kan. Ada laki, ada perempuan, ya kan, ada warna kulit putih, ada yang hitam, ada sawo mateng, ada yang tidak mateng, semuanya. Semua itu kan perbedaan tadi, yang kita cari adalah titik temu. Apa titik temu? Pasti seseorang itu ingin dihormati. Cara tutur kata juga harus yang santun, jangan nyakiti orang. Ya, kalau kita dengan bahasa A dan itu tidak pakai bahasa itu. Jangan gunakan bahasa B. Contoh umpamanya, ini contoh saja. Kita nggak suka sama si fulan umpamanya. Sebutkan kebaikan dia dulu dong. Kan bisa kan? Kebaikan dia banyak, yang kamu nggak suka itu ada 2-3 poin, tapi 97 kamu suka. Kenapa kamu nggak berikan apresiasi? Terima kasih Bapak, udah berbuat untuk ini. Sebutkan kebaikan dia. Alangkah indahnya kalau ini diperbaiki. Orang senang, tapi sebutkan dulu yang positif. Ya. Tapi kalau sudah capek orang, banyak kebaikannya, tapi yang kita cari 2-3 poin tadi, terus kita hantam dia. Orang pasti juga nggak suka. Sehingga kalau kita lihat di zaman sahabat, antara satu sahabat satu dengan yang lain, sebelum mengkritisi dia doa dulu. Rahimallahu Aba Abdurrahman, temannya. Ya, Allah merahmati mereka, selalu memberikan kunyah si fulan. Terus baru ditanyakan, baru diberikan masukan, kritik konstruktif. Ya, olehnya itu kita dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, bermasyarakat, gunakan bahasa-bahasa yang sudah diajarkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benci sama seseorang, nggak suka, orangnya jangan diserang, tapi pendapatnya seperti yang kita dapatkan dari contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma balu qaumin yaf'aluna kaza wa kaza. Kenapa ada sekelompok masyarakat yang melakukan tahu dia, tapi Rasul tidak sebutkan di depan publik. Jadi kesimpulannya adalah supaya tidak terjadi benturan di sana sini, kalau kita ingin mengkritisi seseorang, kritik pendapat, tapi orangnya jangan diserang. Kalau orang di rumah sakit itu sakiti, obati sakitnya. Orangnya jangan dibunuh. Ini sakit, ya, obati, tapi orangnya jangan dibantai. Dia biar hidup. Itu. Jadi kalau ada satu yang membuat kita itu punya hubungan dengan seseorang, taruhlah itu jembatan yang menghubungkan kita dengan si fulan. Jembatan ini jangan dihancurkan supaya kita bisa lewat, ya, supaya kita bisa lewat dia dan kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, menjaga hati, mengambil hati, harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berikutnya.